Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem kredit finansial sebagai tugas mata kuliah Manajemen Usaha Kecil Menengah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13, ada Riri Wiji Ariska, Desi Afiani Puji Astuti, Francisca Susanti Puspitasari, Iin Cahyaningsih, Muhammad Ridho Nur Afif, Anggi Bagus Aminuddin, dan Putra Aribowo. Pengertian kredit usaha rakyat atau yang biasa kita sebut KUR. Kredit usaha rakyat atau KUR ini adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, ataupun menengah dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas pinjaman untuk usaha produktif. Kredit usaha rakyat atau KUR ini adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Tujuan dari program KUR ini yaitu 1. Untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan. 2. Untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil. 3. Mengurangi tingkat kemiskinan. 4. Memperluas kesempatan kerja. Dan terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari Mas Anggi Bagus. Nama saya Putra Aribowo dengan nomor mahasiswa 182100076. Pada poin kali ini adalah manfaat program KUR, yaitu meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing UMKM. Selanjutnya adalah pilihan kredit usaha rakyat KUR. Itu yang pertama ada KUR Mikro, bentuk kredit usaha rakyat yang berfokus pada usaha kecil skala mikro dengan permodalan maksimal 25 juta. Dan yang kedua adalah KUR Retail, itu adalah pinjaman modal dengan nominal maksimal sebanyak 500 juta. Usaha yang dibantu oleh pemerintah ini biasanya dibangun oleh kalangan menengah yang memiliki potensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas yang setara. Yang ketiga adalah KUR Penempatan TKI. Ini adalah bentuk bantuan permodalan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai modal awal, jumlah bantuan hingga 25 juta. Yang terakhir adalah KUR Khusus. Ini adalah bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat. KUR khusus ini diberikan dengan plafon di atas 25 juta dan paling banyak 500 juta setiap individu di anggota kelompok. Begitu. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Nur Afif, melanjutkan presentasi dari Mas Putra. Selanjutnya, penyaluran KUR. Yang pertama, penyaluran KUR dapat dilakukan langsung. Maksudnya, UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Yang kedua, KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya, usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan KSP atau USP koperasi atau melalui kegiatan Linkage program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana. Sasaran dari KUR. Yang pertama, kredit usaha rakyat atau KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Yang kedua, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produk melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok, atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum 500 juta. Yang ketiga, UMKM dan koperasi
yang diharapkan dapat mengakses kur yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai peran UMKM. Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia, yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun. Usaha mikro, kecil, dan menengah telah menjadi isu yang menarik untuk dicermati dan disikapi. Menurut Wahyuni, hal ini dikarenakan ada beberapa alasan, antara lain: 1. Saat krisis sektor UKM dapat bertahan sampai saat ini. 2. Perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM masih kurang. 3. Sektor UMKM yang jumlahnya cukup banyak, sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja. 4. Sektor UMKM memiliki peran penting dan kontribusi cukup besar dalam struktur perekonomian nasional. Jika ditinjau dari proporsi usaha dan pada sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, perdagangan, hotel dan restoran, industri pengelolaan, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa. Pada dasarnya dan rintangan yang dihadapi para pengusaha, UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan, antara lain kurangnya permodalan, baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi, serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Namun dalam kenyataan perkembangan UMKM saat ini masih banyak menemui berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang paling umum adalah masalah permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Francisca Susanti. Persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit usaha rakyat. UKM calon penerima KUR dapat mengajukan kredit atau pembiayaan KUR pada salah satu bank pelaksana KUR. Dapat juga langsung ke kantor cabang pembantu, kantor unit pelaksana, atau kantor unit desa, dan lembaga yang terhubung Linskek yang bekerja sama dengan bank yang ada di ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa tempat lokasi keberadaan UKM. Baik, saya In Cayaningsih akan melanjutkan presentasi dari Saudari Desi Aviani terkait persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit usaha rakyat atau disingkat KUR. Poin kedua adalah UKM calon penerima KUR harus menyerahkan dokumen-dokumen pendukung persyaratan kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh bank pelaksanaan KUR, antara lain identitas diri calon penerima KUR seperti KTP, kartu keluarga, dan keterangan domisili. Menyertakan juga legalitas usaha seperti akte pendirian usaha dan data usaha. Perizinan usaha seperti surat izin usaha perusahaan, tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha, serta izin gangguan juga dilampirkan. Kemudian melengkapi juga laporan keuangan usaha serta proposal usaha. Menurut Abdul Qadir dan Rilda tahun 2000, apabila bank menerima permohonan kredit dari nasabah, bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu dianalisa antara lain latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah, prospek usaha yang akan dibiayai, jaminan yang diberikan, serta hal-hal lain yang ditentukan oleh bank itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Iin Cayaningsih. Untuk yang selanjutnya ada unit pelaksana. Adapun bank pelaksana yang menyalurkan KUR ini antara lain Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, dan Bank Bukopin.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.